Pokoknya dari masing-masing mantan gue tuh ingat maksudnya rasanya sama dia tuh kayak gimana. Oh sama si ini begini, sama begini, sama yang satu ini begini. Yeah boy. Perasaannya dia tuh mesti gini, lo ngerasa kayak udah kenal banget sama nih orang, tapi sebenarnya enggak gitu. Temperamen orang-orang yang garda depan yang kayaknya kalau misalnya ada keributan itu demen banget itu keributan tuh. Iya udara, maksudnya lu ada udaranya juga? Moon gue Libra. Mati gua. Welcome. Ya bener hello apa welcome? Ya udahlah sama aja pokoknya ini yang welcome back to Young dan Bro Channel. Kita mau bahas apa kalau boleh tahu? Tentang zodiak. Zodiak. Kalau dari lu gimana sih? Gue pengen tahu dulu deh, misalnya mau bahas ini, kira-kira emang lo tuh suka cita kah untuk membahasnya atau enggak? Gua lebih ke pengen vibe-nya tuh berantem aja. Oh berantem aja, oke. Nah, cocoknya sama muka kan? Iya. Nice. Jadi hari ini kita mau ngebahas soal zodiak dan cinta, tipis-tipis lah kita Tipis-tipis. kasih. Jadi kalau lo pribadi, lo itu percaya zodiak atau enggak? Gue percaya zodiak itu ada, cuma nggak ngaruh buat kehidupan dan kepribadian gue. Oke, baik. Berarti maksudnya bukan yang lo tuh kayak bener-bener akan sih zodiak mitos gitu, tapi maksudnya lo tahu kalau iya emang itu bener ada gitu. Cuma ngaruhnya nggak gede ke gue. Bahkan gue bilang nggak ngaruh. Oke. Kalau ke I see. kehidupan sehari-hari, apalagi percintaan gitu. Oke, ini nggak ngaruhnya tuh maksudnya soal ramalannya kah, prediksinya atau gimana? Ramalan, prediksi, dan statement-statement tentang kepribadian diri sendiri itu. Hah? Karena menurut gue tuh terlalu abstrak dan bisa diterapin ke semua orang gak sih? Oke, ya mungkin terkesan terlalu general ya, karena kan misalnya kalau lo zodiak apa nih? Gue Scorpio. Scorpio, oke. Kayak misalnya Scorpio itu kan di seluruh dunia ini kan mohon maaf ada berapa juta Scorpio ya, Iya. banyak banget gitu kan. Terus Pas. kayak apa iya sama semuanya? Bener. Kalau dari situ sih gue menjawabnya enggak gitu. Tapi kalau gue pribadi menganggap kalau zodiak itu cuma salah satu dari sekian banyak indikator untuk menilai kepribadian seseorang. Tapi maksudnya kenapa emang ini menjadi topik yang senang dibicarakan cewek-cewek termasuk gue sendiri. Untuk dia ngomong itu bener-bener kayak fun banget. Cuma gue juga nggak mau menjadikan itu sebagai salah satu kayak tolak ukur untuk menilai misalnya lo nih Scorpio berarti lo gini enggak, karena tuh masih banyak indikator lain gitu loh untuk yang matokin, maksudnya kayak diri lo tuh gini tuh. Cuma ibaratnya ini tuh cuma buat lucu-lucuan aja. Jadi makanya disclaimer dulu, ini topik untuk membahas zodiak ini tuh for entertainment purposes only, bukan kita jadiin untuk kayak dasar kepercayaan kita emang ini enggak ya. Yang baper cabut. Jangan dong. Sofi ya. Kalau gue pribadi tuh banyak nyari tahu soal ini, banyak belajar soal ini emang dari yang ahli-ahlinya. Dari ada tuh mereka maksudnya istilahnya astrologer itu tuh emang ada, ilmunya beneran ada gitu. Tapi itu sebenarnya cuma buat ngelucu-lucu aja ya, bukan maksudnya kita langsung matokin dia begini enggak. Gitu, Bapak. Tapi lu ngerasa ini nggak? Kalau misalnya zodiak itu bener-bener risetnya tuh relate sama kepribadian lu. Kalau menurut gue iya, gini. Intinya yang basic thing to know itu about zodiak, dalam diri seorang itu nggak cuma ada satu zodiak. Jadi let's say nih, lo kan tadi Scorpio ya, Yeah. lo Scorpio. Itu tuh pokoknya dia ada 3 ya, malah sebenarnya 5 sih. Sun, Moon, Rising, Mars, sama Venus. Kalau Sun itu sebenarnya tuh ini zodiak yang lo tuh berdasarkan tanggalnya lo, berarti ya Scorpio gitu. Oke. Kalau Moon, kalau Sun ini tuh lebih ke basic egonya lo, basic ego aja. Iya. Jadi sebenarnya nggak terlalu, makanya misalnya gini, kayak oke gue Scorpio, tapi kok kayaknya kalau lo jelasin sifat-sifat Scorpio gue nggak terlalu Scorpio sih, gini.
Ya berarti makanya kan gue bilang dalam diri seseorang itu nggak cuma satu zodiak, jadi ada banyak. Kayak itu perlu lo lihat lagi namanya dari birth chart. Itu kayak kalau misalnya lo lihat dari semuanya itu misalnya mana yang paling dominan. Oke, misalnya lo Scorpio tapi yang dominan itu misalnya Taurus lo, makanya lo nggak ngerasa kayak sifat gue kayaknya nggak Scorpio banget gitu. Jadi sebenarnya emang harus dilihat lebih dalam lagi gitu. Buat ngelihatnya di mana itu ada di website. Ada moon. Kalau moon itu emosi terdalam lo, maksudnya sifat asli lo yang benar-benar sifat terdalam lo itu tuh gimana? Legit tuh. Iya, yang benar-benar kayak lo tuh sebenarnya dirinya lo, yang terdalamnya lo gimana, sisi terdalamnya lo tuh gimana gitu. Itu sugesti gak sih? Maksudnya tuh lu sifatnya nih misalnya lu sabar, penyayang, itu sisi yang ada di dalam diri lu itu. Itu sebenarnya sugesti ke diri gak sih? Sebenarnya kalau gini ya, kalau Misalnya. setiap zodiak itu kan pasti ada kayak sisi sabar penyayangnya. Nggak semua manusia pasti punya sisi sabar dan sisi penyayang pasti. Iya, cuma maksud gue kayaknya ini bukan soal apa sih, maksudnya untuk karakternya itu bukan soal sabar penyayang ya, karena kalau menurut gue sabar penyayang itu general aja bisa di semua orang gitu. Ini kayak nggak usah based on zodiak juga. Terus kalau misalnya tadi kan lu bilang yang sisi terdalam itu kan, misalnya apa tadi, moon. Iya, moon. Nah, itu tuh udah pasti kalau di relatein nih, gua misalnya apa bilangnya gimana ya, moonnya gitu. Moon gue, misalnya moon gue ini apa? contoh moon gue itu tuh Libra. Nah, Sun gue tuh Pisces. Moon gue banyak. ya iya, makanya kan gue bilang banyak, tapi dominan di chartnya gue tuh Aries. Gue Aries mampus sebenarnya. Even maksudnya my friends itu banyak yang bilang kayak kayaknya nggak Pisces banget ini, tapi memang pas dilihat lagi dari chartnya itu gue Aries banget. Gue yang gue tau dari tanggal lahir tuh, lu tanggal segini sampai sini, udah lu Scorpio, lu tanggal segini, lu Pisces. Gue yang gue tau kayak gitu. Iya, yang banyak. Berarti kalau gue tahu ngecek kan. lagi, gue bisa aja Libra, gue bisa aja Virgo kayak gitu. Bisa, dong. karena memang kan jadi makanya gue bilang dalam diri satu orang itu nggak cuma satu zodiak. Dan lo bisa lihat misalnya kalau kayak gue tuh yang paling dominan tuh Aries. Kenapa? Karena Aries ini banyak. Ya, tapi kalau yang pacaran, misalnya Virgo sama Cocok lagi. ini cocok, Virgo sama ini cocok. Nah sebenarnya kalau soal ini tuh dari pandangan gue pribadi, setiap zodiak manapun tuh mau sama siapapun sebenarnya bisa aja cocok. Itu balik lagi ke toleransi masing-masing aja. Berarti sebenarnya nggak peduli zodiaknya dong. Sebenarnya, makanya ini kan tadi Ya kan? tergantung. Cuma mungkin gini, kalau misalnya mau di kayak zodiak ini sama zodiak ini mungkin akan susahnya di mana nih gitu. Sebenernya. Tapi kalau misalnya mereka saling toleransi, ya bisa aja gitu. Why not? Iya. Misalnya kayak both of them itu saling evolve, ya kenapa enggak? Makanya kalau soal itu gue nggak bisa bilang kayak. Tapi maksudnya ada. Gue tahu misalnya kalau misalnya zodiak ini tuh memang lebih cenderung cocoknya kemana gitu. Tapi bukan berarti kayak ya udah berarti ini lu berarti harus sama dia aja gitu, enggak. Ya sebenarnya sama siapapun bisa, tergantung Berarti toleransi kalau lo misalnya aja. nih Leo sama Capricorn nih ketemu, Leo sama Capricorn kita jadian yuk. Terus mereka bilangnya, misalnya kan mereka sama-sama komit kan, yaudah kita komit aja. Sebenarnya yang dibutuhin komitnya dong, bukan zodiaknya dong. Berarti Benar. sebenarnya zodiak nggak butuh-butuh banget. Zodiak itu tuh cuma sebagai kayak kita tuh ngeliat kayak kisi-kisi gitu aja. Misalnya gini, contoh ya, makanya ini gue ngebahas lagi soal basic yang harus diketahui. Tadi kan gue bilang ada sun, moon, rising. Kalau sun itu basic ego, moon itu sifat terdalam, rising itu apa yang orang lihat kita gitu. Maksudnya frame-nya kita tuh gimana yang orang lihat. Yang lu lihat dari gua selain Scorpio gua apa? Scorpio. Nah, selain gua Scorpio. Kita tuh selain lo Scorpio. Iya, maksudnya itu tadi banyak. Kenapa gua cuma satu? Gua juga Ya itu mau kan banget. lo harus ngeliat sendiri dari bercatnya. Oh, berarti gua harus searching sendiri. Iya. Baru lo bisa ini. Kecuali kalau misalnya emang kayak nih apa namanya, gue udah cek nih ternyata gue begini. Itu juga buat ngecek bercat itu lo harus tahu jam lahirnya lo exactnya. Tahu gua jam 10. 10 tank. 10 tank. Coba aja tuh kita cariin dulu. Kayaknya nggak usah dah. Kita cariin dulu gimana. Kayaknya nggak usah deh. Atau kayak gue aja nol. Coba. Atau kayak gue aja. Setiap baca zodiak yang bagus-bagus ibu banget. Iya. Yang jeleknya Iya. bukan. Iya. Kalau
Kalau misalnya soal cinta-cintaan, misalnya lu pengen tahu nih kira-kira gue cocok apa enggak sih dia Zoabi, lo harus yang paling lo lihat tuh Venus sama Marsnya. Venus itu tuh cara dia memberikan afeksinya. Kalau Mars itu ya cara emosinya dia itu tuh gimana. Kalau Venus gue tuh Aries, Mars gue Scorpio. Venus gue Aries ya, jadi kalau misalnya soal cinta-cintaan, gue jarang sama orang yang biasanya naksir sama gue duluan. Jadi biasanya gue yang naksir duluan, gue nggak bisa. Pantes gak pernah jalan sama gua. Gue pokoknya ya kalaupun misalnya nih ada nih yang demen sama gue, udah lu mau sampai lu berdarah-darah, jontor-jontor pun gue nggak bakal kayak oh siapa gitu, lo nggak bakal gitu gue sama dia. Jadi intinya gue tuh maunya sama orang yang emang gue taksir duluan. Jadi kalau gue ngeliat orang nih, gue berani, maksudnya emang kayak gue pepet nih orang. Pantes lu minta jalan sama gue mulu ya. Why the fuck you lying? Jadi dalam perzodiakan itu, zodiak itu kan ada 12. Zodiak itu ada 12. Ya. Tapi terbagi jadi 4 elemen atau kita bisa sebutnya tuh 4 geng lah. Kayak avatar lah ya. Ada geng air. Air. Scorpio, Pisces, Cancer itu geng air. Air. Nah, kenapa maksudnya bisa ada geng-geng ini? Karena sebenarnya dari geng, misalnya geng air, terus ada geng api, ada geng tanah, ada geng udara, itu mereka punya benang merahnya masing-masing. Mereka punya ininya, punya kesamaannya masing-masing. Nah, air tuh kesamaannya apa? Orang-orang yang memang sumurnya tuh dalam banget. Maksudnya semua dalam tuh apa? Sumurnya dalam banget tuh kayak apa yang maksudnya gini nih. Jadi biasanya orang-orang Scorpio, Cancer, Pisces itu perasaannya dia tuh mesti gini, lo ngerasa kayak udah kenal banget sama nih orang, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena dia di dalam sumurnya ini tuh udah dalam banget. Dalam gudang masih ada gudang lagi, semuanya tuh misalnya kayak bisa disimpan rapat banget gitu. Terus orang-orang yang cenderung lebih sensitif, tapi kita memang terkenal dengan penyayangnya. Penyayang sensitif. You only know my name, not my story. Gila ya. Ya mungkin yang orang rasa kayak gini, gue udah kenal banget nih sama dia, tapi sebenarnya Ini lu lagi ngomongin gua sama lu nih. Oke. Kalau gue pribadi nih ya, yang Pisces itu yang relate sama gue ketika misalnya kayak, gue sama mantan gue yang ini nih, oke, gue udah baikan. Ya gue sih sama mantan gue sih rata-rata baik semua sih. Udah gue kita kayak kita udah maaf-maafan, udah baik nih. Cuma forgive but not forget gitu. Pokoknya dari masing-masing mantan gue tuh ingat maksudnya rasanya sama dia tuh kayak gimana. Sama si ini begini. Sama begini, sama yang satu ini begini. Yeah, boy. Jadi kita punya arsip rasa gitu loh. Terus lanjut ke geng api. Geng api itu ada Aries, Leo, Sagittarius. Geng api itu coba, kalau tadi geng air itu kan cenderung orang-orang yang perasa, yang punya, yang sumurnya itu dalam banget. Kalau geng api itu kesamaannya apa? Bisa ini nggak? Api ya, api. Berarti api, Avatar segala macam ini. temperamen, orang-orang yang garda depan, yang kayaknya kalau misalnya ada keributan itu demen banget itu keributan tuh. Terus biasanya memang cenderung orang-orang yang ada di garda depan gitu loh. Banyak dari geng api yang memang cenderung jadi leader. Sabar. Lu ngelihat kalau tadi apa Venus lu tuh Aries, Iya. terus lu bilang lu tuh berapi-api, orangnya temperamen. Itu lu udah menyadari itu sebelum lu lu nyadar kalau lu gua karena gua baca nih gua Aries makanya gua berapi-api, makanya gua temperamen. Atau sebelumnya emang lu udah temperamen duluan, berapi-api duluan? Sebelum memang sebelum gue kayak bener-bener belajar kalau ternyata Aries itu misalnya orangnya kayak gini, ya gue udah tahu kalau karakter gue. Karena kalau misalnya sebelumnya lu belum tahu nih, malah jadinya Jadi lu baca sendiri. kesuka sendiri. Gue harus berapi-api, gue Enggak, Aries nih. justru makanya kayak Gue harus gimana nih? Kenapa maksudnya gini? Kalau gue pribadi misalnya bener-bener pas pertama kali gue belajar zodiak itu kayak gue udah gue mengenali sifat gue. Terus baru itu kayak gue cek gitu loh, ini bener gak sih? Turns out bener. Masih relate gitu. Cuma memang kayak
gak gue jadiin patokan banget juga. Wah, even itu ke diri gue sendiri, makanya gue bilang kok pas gue baca Pisces ya, kayaknya gue nggak begini-gini amat gitu. Oh, ternyata pas gue lihat lagi, oh dominan gue ternyata Aries, makanya. Tapi ada kontradiktifnya, rising gue itu tuh Capricorn. Di satu sisi, yang maksudnya kalau lo bener-bener kenal gue dari SMA, segimana gue tuh into detail banget orangnya, gue perfeksionisnya gimana, gue tuh maunya kayak segala sesuatu terplanning gitu, kayak oke, kalau misalnya ya jam segini ikutin jam segini gitu. Kalau yang geng tanah itu Capricorn, Virgo, Taurus memang cenderung lebih ke detail oriented, orang-orang yang emang grounded, yang memang stable, yang memang konsisten. Biasanya apapun yang mereka kerjakan dari awal itu akan mereka selesaikan. Ada nggak orang yang tuh air semua? Kalau lu kan marut nih, air iya, api iya, tanah iya kan? Ya nggak? Iya. Maksud gua nanya nih, ada nggak yang semua tuh satu orang air semua? Air semua nggak ada, tapi yang pernah gue tahu kalau teman gue sunnya itu Pisces, terus moonnya juga Pisces, berarti makanya dia Pisces mampus. Orangnya tuh menye banget. Pisces ikan banget gitu. Pisces Mampus tuh gimana tuh? Perasa Coba jelasin banget dulu. gitu, perasa banget, terus kayak Sensitif. sensitif. Iya, air dong. Iya. Iya, udara. Maksudnya Libra, lu Aquarius. ada udaranya juga. Moon gue Libra. Mati gua. Kalau geng udara ini ciri khasnya, ya ini kan karena geng angin, ya orangnya juga angin-anginan. Lu udah air-airan, api-apian, angin-anginan, kadang-kadang kotor banget hidup. Ini kalau misalnya geng angin ini Gemini, Libra, Aquarius itu orang-orang yang gampang terdistraksi. Misalnya gini-gini, bukan mungkin kalau misalnya dipandang dari sisi yang si geng tanah itu yang mereka benar-benar konsisten, yang benar-benar kayak stable, yang grounded gitu, ini orang kok kayaknya mencela-mencela banget ya. Tapi sebenarnya misalnya nih contoh Gemini, dia satu kali ngobrol sama dia bilangnya gini, ternyata pas dia denger lagi ada satu statement yang kayak lebih valid lagi, dia langsung pindah haluan gitu. Tapi sebenarnya bukan mencela-mencela, karena maksudnya dia itu yang oh ya udah, kalau misalnya ternyata lebih valid yang ini, ya kenapa gue harus di yang kurang valid itu? Berarti open minded dong itu. Jadi memang Iya. lebih ke ini Lebih gampang open berubah-berubah minded. juga gitu, Bukan open minded tapi lebih berubah-berubah gitu. berubah-berubah. Berarti kasarannya, oh ini ada yang lebih bagus, gue ikut yang ini aja. Oh ini ada yang lebih bagus, gue ikut yang ini Iya, aja. iya. Itu geng angin gitu, makanya orang-orang cenderung mandangnya tuh kayak ini orang tuh mencela-mencela banget gitu. Angin-anginan betul. Angin-anginan. Iya. heeh. Nah, Angin-anginan banget. tapi dia keempat itu yang paling bangsat menurut lo? Kalau Brengsek soal nih. brengsek, bangsat itu tuh relatif ya. Enggak, orang yang paling gak lu suka wataknya, orang contohnya orang berapi-api, banyak bacot, yang lu gak demen, gini-gini segala macam, lu paling gak suka tuh apa? Iya, setiap zodiak itu ada aja gitu, misalnya mungkin yang minusnya yang Minusnya, bikin gue iya. gak demen ya ada aja, tapi nggak yang bukan kayak gue langsung take oh ini paling nggak, maksud gue brengsek sama bangsatnya si zodiak ini tuh relatif banget. Enggak, tapi dari empat itu, air, udara, api, tanah, yang lu paling gak demen tuh apa kira-kira? Dari antara 4 itu ya, kalau so far pengalaman yang paling gak enak nih ya, pengalaman yang paling gak enak sih ya adalah sama salah satu personilnya geng angin. Ada pengalaman yang agak Iya, sama nggak geng enak, angin. nggak enak banget sama salah satu personilnya aja. Sebenarnya ya pokoknya gue punya pengalaman yang kurang mengenakan tuh sama Aquarius. Kenapanya itu sebenarnya tuh banyak dari sisinya Aquarius itu yang gue demen. Sebenarnya mereka tuh makhluk-makhluk menggemaskan gitu, lucu gitu ya. Kalau misalnya kayak kalau dari gue dari sisi Aries gitu yang kayak kalau ngeliat aduh nih orang nih lucu nih, jadinya tuh udah langsung kayak pokoknya ya gue naksir lah sama dia gitu kan, lucu, menggemaskan. Karena kalau orang-orang Aquarius ini cenderung orang-orang yang punya dunianya dia sendiri. Tapi maksudnya dia tuh bisa aja tenggelam sama dunia sendiri. Terus aneh, tapi di satu sisi mereka juga cool karena mereka tuh bukan orang-orang yang, kalau gue pribadi kan emang gue demen cowok-cowok yang nggak doyan nampang. Gue nggak demen tuh yang cowok-cowok kayak gitu. Nah ini kalau mereka tuh emang bener-bener yang cool, yang low key gitu. Tapi satu yang menurut gue kayak kamproy banget nih orang nih, kalau bisa gue cekek deh. Aquarius ini dia itu punya maksudnya gini, tendensi yang sering bail out. Bail out itu ngerti ya maksudnya? Iya. Dia lagi misalnya dalam satu situasi, karena dia misalnya dia ngerasa kayaknya udah overwhelmed banget gitu, udah
udah apa namanya udah pusing banget, udah nggak bisa. Dia balik Terus ke yaudah, dunianya. dia langsung cabut gitu. Balik ke dunianya tadi. Tanpa dia kayak suka ngilang tiba-tiba. Tanpa bertanggung jawab. Iya,